siang, saya Siti Zafiratul Falaha akan menemani Anda pada hari ini selama 5 menit ke depan yang menyajikan info-info terkini dan teraktual. Berita yang pertama yakni aksi kejar-kejaran warnai penangkapan pelaku begal. Berikut liputannya. Kawanan begal di Cakung, Jakarta Timur ditangkap polisi setelah merampas ponsel seorang warga di Jalan Tipar. Aksi pengejaran kedua pelaku sempat diwarnai tembakan polisi. Kapolres Jakarta Timur Kombes Ari Ardian mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 19 April 2020 dini hari. Kedua pelaku saat itu baru saja merampas ponsel milik korban dengan disertai ancaman senjata tajam. Korban sempat ditendang oleh kedua pelaku hingga terjatuh. Tidak lama setelah kejadian itu, polisi yang sedang patroli ini mendapatkan informasi adanya kejahatan di Jalan Tipar. Tim Raja Wali yang sedang berpatroli pun meluncur ke lokasi kejadian. Beberapa kilometer dari lokasi kejadian, polisi menemukan kedua pelaku berboncengan motor dengan kecepatan tinggi. Anggota kemudian memberikan tembakan peringatan tetapi mereka malah kabur. Polisi melepaskan tembakan peringatan sebanyak 3 kali, tetapi tidak diindahkan oleh kedua pelaku. Akhirnya polisi menembak keduanya hingga kedua pelaku terhenti setelah tertembak polisi. Yang satu tertembak di kaki, yang satu tertembak di perut. Kedua pelaku berinisial WDF berusia 17 tahun dan MSA berusia 18 tahun. Saat ini polisi masih mendalami apakah kedua pelaku memiliki jaringan dengan kelompok begal lainnya. Aksi kejar-kejaran pelaku begal dan polisi ini viral di media sosial. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat kedua pelaku berboncengan motor dikejar oleh polisi. Polisi sudah mengeluarkan tembakan saat itu, tetapi tembakan itu justru membuat kedua pelaku terus tancap gas. Kedua pelaku akhirnya berhenti di dekat halte setelah dihadang polisi. Berita selanjutnya yakni aksi persekusi oleh 2 laki-laki kepada umat Nasrani yang tengah melakukan ibadah di rumah akhirnya berujung damai. Berikut liputannya. Aksi persekusi oleh 2 laki-laki kepada umat Nasrani yang tengah melakukan ibadah di rumah berujung damai. Kasus tersebut berakhir setelah aparat kepolisian melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Selain itu, Haji Mulyana, laki-laki yang terlibat dari aksi persekusi tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Aryon Sihombing yang sebelumnya mendapatkan perlakuan tak menyenangkan. Permohonan maaf tersebut disambut oleh Jamin Sihombing selaku pihak yang sebelumnya dirugikan. Untuk diketahui, terjadi aksi persekusi yang dilakukan oleh oknum RT dan seorang tokoh agama di salah satu rumah warga beragama Nasrani di Cikarang, Jawa Barat. Keduanya meminta agar ibadah di rumah warga tersebut dihentikan lantaran dinilai melanggar aturan di tengah pandemi virus corona. Kasus tersebut viral hingga menyita perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia menyesalkan aksi intoleransi tersebut dan meminta aparat setempat turun tangan menyelesaikannya. Berita yang terakhir yakni video viral di Instagram, seorang kakek-kakek mengamuk. Berikut liputannya. Viral sebuah video beredar di Instagram, seorang kakek-kakek di Lombok mengamuk saat petugas medis dengan pakaian alat pelindung diri menjemput paksa. Dalam video yang berdurasi 32 detik yang diunggah ulang oleh akun Instagram @kabarjakarta1, seorang kakek berbaju putih dengan warna sarung oranye mengamuk dan menendang petugas medis yang akan membawanya. Terlihat dalam rekaman video kakek tersebut enggan memasang masker yang hendak dipasang oleh petugas medis sambil berteriak. Dan terlihat juga beberapa petugas kepolisian dan TNI turut menjemputnya. Dalam caption video itu tertulis seorang pria dengan status positif corona menolak berobat di Kelurahan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Pria tersebut menolak berobat karena takut dikucilkan. Semua berterima kasih kepada tim medis TNI, Polri, dan perangkat kelurahan yang akhirnya berhasil mengevakuasi pria tersebut dari rumah. Menanggapi video itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Made Ambarwati menyampaikan bahwa video itu memang benar adanya, dengan status yang dievakuasi mengalami gangguan jiwa. Ia menuturkan keterangan yang menyebut bahwa orang tersebut positif corona. Ambarwati menyatakan bahwa yang ramai di Instagram itu memang dari hasil RDT.
Orang tersebut menunjukkan hasil reaktif kalau yang positif itu tidak akan di rumah. Ambarwati menyampaikan orang tersebut merupakan mertua dari salah satu pasien positif COVID-19 di Kabupaten Lombok Barat. Saat ini orang tersebut sudah diperiksa di Puskesmas Desa Cigarongan yang telah dilakukan rujukan untuk berobat ke Rumah Sakit Jiwa Mataram. Berita tadi menutup perjumpaan pada siang hari ini. Saya Safira mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.